itu bisa merata ke daerah mungkin dengan pola yang sama, punya kurikulum yang sama yang akan kita sampaikan. Tentu nanti tema akan berbeda, tapi kurikulum ada pakem-pakem yang sama itu bisa sampai ke daerah, sama kita kerjakan setiap tahun. Kita ingin menghasilkan berapa penulis, ingin menghasilkan berapa buku, tema apa saja yang kita gali. Itu mungkin akan efektif kalau kita punya pakem yang sama, Mas Denny. Itu kalau kemarin kan masih kita coba mencari ini apa terserah, tapi pakem yang sama itu perlu. Keseragaman kita bukan berarti kita ingin seragam juga enggak, tapi ada pakem yang ini ke depan mau berapa orang di daerah. Jadi tugas duta-duta yang ada sekarang itu bisa memang benar-benar sebagai duta kalau mereka diberikan wewenang. Kalau kita dulu kan tidak seperti itu ya Mas, tiba-tiba ada oh ini nanti kita buat seperti ini jadi tapi ke depan ya mesti terstruktur ya begitu ya Mas Denny. Mungkin itu saja Mas Denny yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Denong. Tapi ada satu pertanyaan ini Mbak. Sudah diberitakan akan ada dana abadi untuk penulisan puisi NC ini. Apa yang disarankan untuk dilakukan selanjutnya agar semakin banyak generasi baru menulis puisi NC? Yang tadi mungkin saya sudah sampaikan bahwa ada keseragaman ke depan, ada pakem yang resmi dari sini, ada pedoman khusus seperti itu dari kita untuk duta, terutama yang 10 ini dulu ya. Mungkin satu, misal Aceh itu kan ada tapi Medan enggak gitu. Ya maksudnya Aceh ada, Medan tidak, Padang tidak, tapi kan 10 orang itu sebenarnya sudah duta begitu. Sudah duta, tapi tugas duta ini kan menjadi lebih besar karena ada daerah-daerah yang memang enggak ada. Satu lagi apa Mas Mbak Nia tadi itu? Apa? Oh masalah dana abadi. Kebetulan kita kan punya grup ya, Mas Denny. Grup anak-anak penulis ini, di grup penulis saya muda ini sudah kita kabarkan. Di grup penulis grupnya berjenjang jadinya. Grup yang pertama, kedua, dan yang terakhir ini grup penulis esai yang penulis muda ini. Dia didampingi oleh pendampingnya di grup yang ini. Dari ini menyebar lagi grup, sementara grup yang lain juga ada. Saya pikir untuk dari media sudah ada, kita juga sudah menyebarkan ke grup dan anak-anak mungkin yang belum pernah, termasuk Atia anak saya yang pertama ini karya pertama loh Mas Denny, karya pertama yang dihargai. Saya mungkin pernah menyampaikan ke Mas Denny, ada 2 nih Mas. Kan kita udah ada 10, tapi ini ada 2 yang memang berminat sekali untuk ikut. Gak apa-apa uangnya dibagi 2. Pokoknya satu anak-anak ini mesti lolos 2-2. Jadi yang segini bagi 2. Oke, mereka senang, yang penting seperti itu. Karena mereka baru tahu bahwasanya menulis puisi itu dihargai. Gitu. Jadi dana abadi nanti tentu sudah tahu mereka karena dari berita-berita yang kita berikan. Satu lagi, seberapa penting sosialisasi untuk mendapatkan adik asuh? Oh sangat penting Mas. Saya belum menyampaikan bagaimana saya mendapatkan adik asuh untuk yang sekarang. Kebetulan sekali, walaupun saya guru matematika, sejak zaman dulu saya juri. Mbak Nia tahu saya juri sampai tingkat nasional. Bahkan juri Olimpiade Sastra, lucunya saya guru matematika jadi guru. Dan setelah saya tidak jadi pejabat lagi, saya sudah jadi purna tugas. Kembali saya diajak menjadi juri untuk lomba FLS 2N. Nah itu hampir semua guru-guru bahasa Indonesia itu saya kenal. Jadi saya sangat mudah menghubungi guru-gurunya saja, mengambil anak-anak yang memang sudah berbakat. Anak-anak yang ikut lomba itu tentu anak-anak yang sudah berbakat. Jadi itu duluan. Dari mereka kan mudah mengajak yang lain. Alhamdulillah kemarin kalau nama 10 itu sebenarnya nggak susah. Hanya anak SMA pada saat itu sedang sibuk-sibuknya ujian. Jadi mereka agak terbatas waktu. Itu aja mungkin Mbak. Oke, makasih. Terima kasih Mbak Denong. Nanti kita akan berdiskusi untuk menggali lebih dalam pengalaman Mbak Denong di Aceh. Kemudian berikutnya Pak Muhammad, urutannya Pak Muhammad Tobroni, ya udah. Izin Mbak Mela, ini Pak AKH Taufan, saya ingin Bapak menyampaikan kesan-kesan apa ketika kemarin mencari adik asuh
sebagai kakak asuh di wilayah Provinsi Jawa Timur, tetapi Bapak ini tidak terbatas pada Provinsi Jawa Timur loh, Jawa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Denny JA, saya ketemu. Setelah deklarasi Satu Pena Jawa Timur 26 Juli 22, sampai sekarang baru ketemu, berarti perlu proses ketemu Bapak Denny JA ini. Sakral ternyata. Saya terima kasih sekali Pak Denny JA ini, namanya di Jawa Timur itu melejit udah. Karena ternyata teman sekelasnya Pak Denny JA, namanya Dewanti Rumpoko, itu teman sekelasnya Pak Denny JA. Sehingga begitu saya ngajukan inbox aja lewat Facebook, mau deklarasi Satu Pena Jawa Timur, untuk berapa orang? 130 orang, oh sudah disiapkan, karena Pak Denny JA ini. Sehingga Mbak Deno waktu itu bisa mensukseskan, alhamdulillah sakral. Dan akhirnya dengan Satu Pena Jawa Timur 26 Juli 22 itu kan Hari Puisi Indonesia. Itu kita ikrarkan memang Hari Puisi Indonesia. Sehingga kita punya pengurus awal dari 17 orang, kemudian menjadi 45 orang se-Jawa Timur. Sekarang lengkap, sehingga untuk puisi isi yang lahir dan kami disiapkan, itu sudah ada, kita sudah punya biro sastra namanya Sastra Puisi Isi. Jadi sudah ada kelasnya. Sehingga waktu kita ditawari Pak Denny JA dan dites dulu, penting ini ya. Soalnya saya ini tahun 95 itu sudah nulis puisi, kemudian dites di Jepang, untuk 1 bulan di Jepang sebagai duta bangsa. Tahun 95 itu lolos itu, 1 bulan baca puisi di Jepang, judulnya Aku Terlipat Dalam Hati Tokyo. Kalau bahasa Jepangnya, Tokyo no Futokoroni Idakarite. Watashi wa tofandes hikasin Jawa karakimastak dozo surusiku. Itu tahun 95 saya lolos di Jepang, baca puisi itu 1 bulan. Untuk itu kalau sekarang lahir puisi isi yang sudah dibuatkan pakem dan kurikulumnya matang semacam ini, saya kira untuk Jawa Timur, untuk kadernya ini kemarin gitu kok dibatasi umur 25 tahun ya pekaderan, iya kan. Kemudian kita buka kelas puisi isi untuk 25 tahun ke bawah dan umum. Dan kelas ini ternyata menarik. Jadi untuk kelas puisi isi ini karena banyak konflik sehingga orang ingin tahu puisi isi langsung dari suhunya dan di JA. Ternyata rambu-rambunya, kurikulumnya sudah ada. Sehingga untuk menarik puisi isi. Nah, Satu Pena Jawa Timur ini sebetulnya sudah punya program puisi yang terbit tunggal. Jadi terbit tunggal yang pertama itu Ingit Mereta Klaritas itu yang ikut dalam 10. Kemarin itu ada sekitar 30 yang daftar Jawa Timur itu. Saya hari nyeleksi cuma 10 karena kalau dikirim semuanya muspro gak boleh sama panitia. Karena ya betul ya memang 10 itu Bung Karno yang bilang itu harus 10 dulu ya. Sehingga dari 10 ini kemarin yang Jawa Timur itu 2 yang masuk 25 besar, 1 Naswa itu SMA 2 Batu, kemudian yang Umi. Nah Umi ini sakral. Umi dulu saya dipanggil namanya Budi Kabul. Budi Kabul itu omnya Yunisara sama Krisdayanti. Waduh dipanggil, aduh apa? Ternyata ya Umi ini, Umi udah punya buku tunggal belum Pak? Bisa buat buku puisi tunggal berapa judul? 99 judul. 3 bulan selesai, namanya Tuan Arloji. Oh mana Umi? Umi mana Umi? Oh di aja. Umi Tuan Arloji sudah terbit 99 judul. Jadi sudah punya buku tunggal. Jadi di Jawa Timur itu kalau sudah punya antologi bersama, kita uji untuk terbit tunggal. Jadi biar jadi dirinya sendiri dan setiap panggung puisi di sana wajib baca karya sendiri. Jadi gak boleh karya orang lain karena untuk proses sastra di Jawa Timur biar punya jati diri. Jadi itu.
Kemudian untuk cara rekrutnya memang kita punya sekretariatnya. Setelah deklarasi itu kita sudah laporan Pak Denny ya untuk gubernurnya, untuk Provinsi Jawa Timur lengkap. Dan kami sudah punya sekretariat tetap itu di Jalan Abdul Jalil dan Gedung Taman Siswa Batu. Jadi itu sudah digunakan sebagai sekretariat Satu Beda Jawa Timur, sehingga pelatihan dan kelas puisi isi selalu kita adakan di situ. Dan yang sudah berjalan itu adalah kelas filsafat. Jadi Satu Pena Jawa Timur punya kelas filsafat, pertemuan yang sudah keempat kalinya, dan itu gak ada Zoom, itu harus pertemuan langsung. Pesertanya sampai sekarang 30 sampai 50 orang. Jadi kita adakan rutin di OBS, Omah Budaya Selamat. Sehingga kelas filsafat jalan, kelas puisi isi kita punya kelas rutin. Sehingga untuk kedepannya puisi isi ini kita akan total udah. Total itu tetap optimis, tidak akan lesu berkembang ini. Ya, iya total, tetap optimis tidak akan lesu. Ya itu puisi-isi. Ya itu isi-isi itu maju tak gentar membela yang bayar. Ada honornya ya. Wong dek penyair Jawa Timur ada horornya aja dia nulis. Kenapa? Nulis puisi, nulis sastra di sana itu ibadah. Kalau ada ibadah berkah dari Pak Denny J.A. itu ada berkahnya sendiri. Nah, itu ada berkah karena Pak Denny J.A. sering kita harus ikhtiar berkali-kali itu. Ya, jadi kita sudah terbiasa. Jadi di Jawa Timur nulis buku puisi tunggal sekarang kita lahirkan terus. Nah, untuk puisi isi ini mereka dari 10 itu ya sekarang yang sudah saya soalnya patokannya sama yang tercecer di era kemerdekaan. Puisinya Pak Denny J.A. ini di panggung-panggung RT ini saya baca udah. Panggung RT yang tercecer di era kemerdekaan itu ibu-ibu sampai bilang, "Oh, puisi porno ini." Loh, bukan porno, sampean lahir dari barang yang porno ini. Sehingga menarik, ternyata puisinya Pak Denny J.A. ini waduh menggigit. Jadi saya baca itu. Setelah saya baca di panggung-panggung RT, kemudian saya bukunya Pak Denny J.A. ini kalau tunggal cuma 15 judul puisi isi mini ini menarik. Dan akhirnya dari 10 anak didik saya ini lahir gak ngirim 2, saya kirim 15. Ini akan terbit buku puisi tunggalnya Vera Fernanda udah lengkap 15 judul. Kemudian Naswa udah lengkap 15 judul. Dan Ingit, Merta Karitas, Umi. Dan ini nanti akan lahir buku tunggal ini. Ya. Sementara nanti kalau dana abadi ya alhamdulillah, kita dikasih alhamdulillah, gak dikasih ya masalah begitu toh. Kita tetap berdoa aja ya. Karena kita biasa terbitkan tunggal itu dana sendiri. Nah, antologi yang pertama itu Senandika, itu karyanya Ingit Mereta Klaritas 100 judul puisi. Puisi pertama puisi. Nah, sekarang lahir puisi isinya. Nah, kan gak ada petunjuk dulu. Kita puisi aja dulu ya. Begitu ada puisi isi, rambu-rambunya udah tahu. Sekarang puisi isi yang tunggal ini yang mau terbit kepunyaan Umi, kemudian yang sudah kumpul Vera Fernanda, kemudian Naswa, kemudian Ingit Merita Klaritas. Nah, kalau puisi isi ini kerja dengan kreator era AI, nah pertanyaannya Mbak Mila. Ini kita ambil gambarnya, ya itu menarik. Di AI itu setiap pertanyaan, pengen judul puisi, ini ternyata menarik ini. Jadi sekarang kita udah aman ini dengan AI, kita punya asisten yang menarik. Jadi setiap puisi harus ada gambarnya. Jadi setiap puisi gambarnya dari AI. AI ini kan orangnya baik hati ya, gak sombong, ya rendah hati. Kalau gak bisa jawab, gak jawab, tergantung perintah kita. Nah itu kemarin akhirnya mengembang. Jadi akhirnya memang setiap daerah itu perlu informasi perkembangannya. Jadi kayak Jawa Timur, antologi puisi bersamanya, katakan sudah 10 penyair yang lahir, yang judulnya Pulang Dalam Keabadian Cinta. Kemudian nanti masing-masing itu akan terbit tunggal, puisi isi. Kemudian yang bersama, ini kami kemarin sudah mengumpulkan antologi Sastra Budaya Kebangkitan Nusantara. Jadi ini nanti rutin. Jadi rutin kegiatan di Jawa Timur itu apa kita tulis di situ. Karya-karya Jawa Timur apa gitu. Sehingga ada komunikasi. Ketika mengumpulkan adik-adik asuh itu, kira-kira tema apa yang paling diminati ya? Oh iya. Para adik asuh itu untuk ditulis?
Jadi karena waktu itu banyak kasus yang konflik ya nih berarti ya. Anak SMP dibully ya sampai mati ya, itu yang berita nyata. Itu akhirnya bisa ditulis. Terus ada juga pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM paling banyak. Kemudian kasus korupsi, kalau korupsi menu setiap hari itu juga ditulis. Gitu Mbak Nia, jadi konflik-konflik yang ada di anak SMP, SMA itu banyak sekali. Sehingga kalau mereka selalu mengembangkan dengan rumus yang setelah ada itu mudah sekali. Terbukti sekarang sudah ada antologi puisi tunggal ini sekitar 5 ini yang sudah kita siapkan. Ketika ada dana abadi yang ditawarkan sampai 50 tahun itu, kira-kira langkah apa yang akan Bapak ambil untuk memberikan informasi kepada adik asuh? Jadi yang jelas terbit bersama setiap tahun itu harus rutin ya, antologi bersama. Kemudian antologi tunggal yang sudah layak itu memang harus kita terbitkan, antologi tunggal. Sehingga punya perjalanan buku ini penting. Jadi kalau udah punya karya tapi nggak pernah dibukukan yang ber-ISBN, itu percuma tak bergun gitu loh, gak ada gunanya. Untuk itu kalau ada dana abadi bisa mengalir di situ ya alhamdulillah, gak mengalir ya masalah gitu loh, biasa. Baik Pak, saya rasa nanti kita akan dalam diskusi untuk pendalaman selanjutnya. Iya. Kemudian kepada Mbak Amelia, apakah Pak Hamri Manopo jadi ditampilkan dalam bentuk ya silakan. Ini kisah Pak Hamri Manopo ketika bersama-sama dengan adik asuh, bagaimana merekrutnya, lalu apa yang dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Denny Jaya selaku penggagas puisi esai. Yang saya hormati Bapak Datuk Jasni Matlani. Yang saya hormati Ibu Patin Hamma. Yang saya hormati semua panitia yang telah berjuang menyelenggarakan festival puisi esai kedua tahun 2024. Sejak kemarin kita sudah mendengar berbagai dialog dalam rangka upaya kita untuk memajukan puisi esai. Tadi di awal cetusan suara kakak asuh dari daerah, sudah dua yang menyampaikan bagaimana dari Aceh dan bagaimana yang dari Kalimantan, Pak Tobroni. Sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana kondisi kehidupan puisi saya di Sulawesi Utara. Saya ada 4 slide yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, saya mengenal puisi esai pada 2016 ketika Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara mengundang saya untuk menulis puisi esai. Ada 2 hal prinsip yang ketika tiba di Sulawesi Utara. Yang pertama, saya menyadari ini bahwa ini sesuatu yang menyenangkan saya. Pertama, karena sekian tahun saya mengajar bahasa Indonesia, baik di perguruan tinggi maupun di SMA, saya selalu mengawali pembukaan pengajaran bahasa Indonesia dengan berpuisi esai. Jadi hal yang menggembirakan bagi saya. Oleh sebab itu, saya anggap sebuah awal yang menggembirakan. Tetapi selanjutnya, sesudah awal yang menggembirakan, muncul hal yang menyedihkan. Pertama,
Sulawesi Utara cukup banyak yang menandatangani petisi menolak puisi esai. Kita semua menyadari bahwa salah satu tokoh sastrawan Indonesia yang pernah mengungkapkan tentang ketidaksetujuan dengan puisi esai adalah almarhum Remi Silado. Dan Manado adalah kampung beliau. Jadi di tengah-tengah kemelut pro dan kontra, saya karena menyenangi puisi esai, saya tidak pernah berhenti. Saya tetap menulis puisi esai. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saya dihujat kiri kanan oleh para senior, para penulis Sulawesi Utara bahwa saya mengejar uang. Padahal tidak. Ya, dengan kondisi saya pegawai negeri sipil dengan pangkat tertinggi, untuk makan saya cukup. Sekarang persoalan hobi menulis, kegiatan menulis. Nah, di tengah-tengah badai serangan teman-teman di Sulawesi Utara, saya harus bertahan. Sehingga saya istilahkan, saya harus tahan banting. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya ketika puisi esai ini berjalan, kemudian saya sudah diundang ke Jakarta dalam dialog di Guntur 49 Jakarta, diundang oleh Pak Ketua, Pak Denny Jaya. Saya punya sebuah perasaan bahwa suatu saat puisi esai akan berkembang dan akan mencapai sebuah kejayaan. Di slide kedua, dalam kaitan dengan mengajarkan puisi esai kepada angkatan-angkatan muda, saya sudah mengajarkan, melatih dua angkatan, angkatan 2023 dan angkatan 2024. Langkah-langkah apa yang saya lakukan? Pertama, di tengah-tengah pro kontra, saya hanya memanggil yang suka. Tidak boleh dipaksa. Karena ada yang pro, ada yang kontra. Langkah yang kedua yang saya lakukan adalah mengabaikan yang tidak mau. Tidak perlu membuang kata-kata yang membuat orang-orang tersinggung dan lebih membenci kita. Dan yang ketiga, saya melakukan sebuah pembacaan puisi esai sehingga mereka tergugah ketika mendengar ternyata baik. Selanjutnya di slide ketiga, saya ingin menjelaskan bagaimana langkah-langkah saya di tengah badai pro dan kontra ini mau melatih, mencari anak asuh. Ya. Mau melatih dan melaksanakan pelatihan terhadap anak asuh. Yang pertama, langkah yang saya lakukan adalah menguatkan pemahaman terhadap puisi esai. Itu yang pertama, bahwa puisi esai ini sesuai dengan konsep awal yang sudah kita pelajari bersama, bagaimana plot, bagaimana fakta, bagaimana memasukkan tokoh, dan seterusnya. Itu pertama yang saya harus pahamkan kepada yang direkrut. Yang kedua, untuk memancing kemampuan mereka menulis, saya mencoba melatih mereka dengan membangun imajinasi yang baik, membentuk imajinasi yang baik, sehingga ada kemampuan dia untuk membayangkan kejadian-kejadian yang dianggap memiliki nilai untuk diangkat sebagai puisi esai. Yang ketiga, menuntun daya kreativitas. Ketika dia menjelaskan bahwa ada peristiwa seperti apa, saya menuntun dia untuk membuat bagaimana berkreativitas sehingga dia bisa menjadi sebuah puisi esai.
Langkah yang selanjutnya yang saya harus berikan kepada para anak asuh adalah harus memilih tema yang menarik. Harus memilih tema yang menarik. Selanjutnya, ketika mereka memiliki tema yang menarik kemudian mulai menulis, saya berupaya mengarahkan mereka bagaimana memilih diksi kata yang menarik, yang puitis lah, atau kata-kata yang mengandung metafora, gaya bahasa, sehingga puitisnya ada. Itu langkah-langkah yang saya lakukan ketika mengasuh mereka, kemudian menyuruh menulis, kemudian saya baca satu persatu sambil mengarahkan hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Yang berikut, saya ingin mengungkap kondisi terakhir di Sulawesi Utara, bahwa dengan tahan banting, dengan kemampuan bertahan, akhirnya perlahan-lahan juga menurun kontra kita, dan perlahan-lahan juga mulai ada yang mengikuti, termasuk adik-adik asuh yang saya sudah bina selama 2 angkatan. Dan yang terakhir, saya ingin ungkapkan kata hati, suara dari daerah dengan hadirnya Dana Abadi. Sebuah persyukuran yang luar biasa kepada Denny Jaya Foundation yang telah merelakan untuk membangun puisi esai. Puisi esai sangat cocok untuk generasi Z. Sangat cocok. Karena apa? Generasi Z, jika kita suruh membaca puisinya Sapandi Djoko Damono, hujan di bulan Juni, 7 hari 7 malam dia tidak bisa akan menjelaskan apa isi puisi itu. Karena puisi itu adalah puisi reguler namanya, istilahnya barangkali bisa kita istilahkan itu. Tetapi kalau puisi esai, generasi Z ini senang. Kenapa? Dia tidak mau yang berbelit-belit. Itu salah satu ciri khas mereka. Dan buktinya, selama sampai hari kedua ini anak-anak senang dengan apa yang kita sudah lakukan selama memasuki hari kedua. Selanjutnya barangkali saya ingin ungkapkan bahwa dengan pengalaman dari daerah Sulawesi Utara, kita ingin abadikan gerakan jangan berhenti. Kita harus bergerak terus dan jangan pernah berhenti. Kemudian langkah sosialisasi lebih efektif. Kemudian di daerah kita upayakan bagaimana puisi esai masuk dalam kurikulum lokal di sekolah. Barangkali ini suara hati dari Sulawesi Utara, dari kakak asuh Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih atas kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kita berdoa agar Pak Hamri Manopo segera pulih kembali dan menulis puisi esai lagi. Kemudian selanjutnya Bapak Victor Mahmud. Selamat sore Pak Ketua Umum yang selalu saya melihat wajahnya berseri-seri. Tahun lalu saya ketemu dari awal mulai masuk di dalam ruangan ini penuh dengan senyuman. Karena kalau bagi kami orang Papua, senyuman adalah obat menjauh dari segala penyakit. Itu motivasi kami. Dan terima kasih sekali lagi buat Pak Ketua Umum Pak Denny Jaya, buat para senior-senior yang ada dalam ruangan ini, baik yang dari Aceh sampai Sulawesi, terus buat negara tetangga kami dari seberang,
Ya, kami juga di Papua punya negara tetangga, cuman agak beda, warnanya agak beda. Politiknya masih tinggi di sana mungkin ya, penuh dengan konflik. Jadi saya menyampaikan singkat saja. Saya mengenal suatu puisi ini, saya basicnya sebenarnya di film, bersama-sama dengan almarhum Pak FX Purnomo. Kalau dikategorikan bahwa saya ini tangan kanannya beliau. Sampai-sampai teman-teman di seluruh Papua mengatakan bahwa saya ini disuruh nikah dengan Mas Ipong. Karena kami kalau hunting kemanapun di hutan yang kalau di Papua bilang daerah Swangi ya, kami berdua, saya temani dia terus. Sampai mau naik kapal ke daerah kabupaten sampai dompet hanya isi 12.000, kami berdua jalan. Karena punya tekad, saya pingin mengangkat Papua lewat film. Itu tekad kami berdua. Makanya waktu beliau sebelum meninggal kemarin, saya sempat ketemu di rumah jadi AB. Beliau sempat menepuk bahu saya, Mas, teruskan. Hanya kamu yang saya percaya di Papua. Karena kamu yang bisa meneruskan saya punya karya. Saya bilang, baik. Ini suatu amanah. Jadi saya selalu berusaha. Contoh macam kemarin kami sudah punya karya, antologi buku, antologi puisi 100 penulis puisi anak Papua. Sampai detik ini saya masih berusaha untuk membuat launchingnya, cuman mungkin timingnya belum tepat. Tapi saya selalu berusaha. Apapun risiko, apapun yang terjadi, saya akan berusaha. Saya akan pasang badan buat saya punya adik-adik asuh segala macam untuk membawa angkatan Papua. Karena prinsip saya, kami di Papua juga harus bisa. Jangan dikategorikan bahwa kami ketinggalan, kami tertinggal, kami ditindas, kami dianggap remeh. Hal-hal begitu harusnya dibuang. Secara politik kurang baik kalau kita terlalu merendah diri, begitu Pak Ketua. Harus bisa bawa-bawa diri. Jadi puisi itu berjalan sudah sekian tahun dan almarhum Mas Ipong dipanggil kebetulan beliau waktu itu nginap di Jakarta, Kalibata City. Terus dengan berjalannya waktu, Pak Ketua, Pak Denny Jia menelpon saya untuk menggantikan posisi Mas Ipong. Saya sampai mengatakan ke Pak Ketua, saya siap kalau diberi tanggung jawab, kasih kepercayaan. Memang bagi saya berat, tapi kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan tahu sampai di mana kemampuan kita. Nah, terbentuknya itu kami sempat berjalan sampai saya ditawar lagi sebagai menjadi kakak asuh. Itu saya kaget dikasih kepercayaan juga sama Pak Ketua. Dan Pak Ketua Harian juga, Bang John juga komunikasi lancar dengan saya. Jadi sempat kami dengan Bang John, kami berembuk. Saya bilang, Bang John, saya minta tolong untuk bantu saya membuka ruang baru puisi saya di tanah Papua. Jadi Bang John bagi saya sangat berharga. Beliau sampai sempatkan waktu membantu kami untuk saya merangkul anak-anak SMA. Proses kami mencari murid-murid atau anak asuh ini sebenarnya susah-susah gampang. Karena menawar saya ke sekolah, mereka bingung, ini satu pena ini apa? Ini puisi esai ini apa? Iya, puisi esai ini kayak gimana? Saya keluarin saya punya, saya print satu karyanya Pak Denny Jia. Saya bilang, ini puisi esainya seperti begini Bu. Saya ketemu kepala sekolah, saya presentasikan, dipanggil guru bahasanya, saya presentasikan begini puisi esai seperti begini. Kami akan membuat satu kegiatan tingkat yang ada dibuat di Jakarta. Mereka mulai percaya. Akhirnya berjalan waktu, saya mengumpul, sebenarnya ada beberapa sekolah yang mau ikut. Mereka senang sekali dengan adanya, karena tekad saya juga, saya ingin mengembalikan kembali di era saya dulu. Tertulis di sekolah-sekolah itu kan biasa kan ada tertulis mading, ya cerpen. Zaman sekarang sudah tidak ada, saya ngelihat. Sudah tidak terlalu zaman saya dulu.
Nah, saya ingin kembalikan ini lagi pelan-pelan. Terus Pak John selalu memberikan motivasi, kami diskusi terus. Sehingga kami mendapat 11 penulis. Sebenarnya 10. Tapi karena kebijakan dan kebaikan kami punya ketua Pak Dini JA, beliau mengizinkan ya 11. Tapi kan diseleksi lagi Pak ya. Ya, karena dari situlah kami bisa menanamkan bagaimana kami menulis puisi, bagaimana membaca puisi, karena ke depan nanti kami akan setelah duta puisi ini dikukuhkan, kami pulang, kami akan kerjasama dengan Kepala Dinas P&P. Saya sudah sampaikan. Dan kami akan buat event-event ke sekolah-sekolah. Ini salah satu, saya bilang sampaikan Kepala Dinas, saya sempat diskusi sebelum saya berangkat, Bapak ini tolong hadir karena kedepannya ini peran dari pemerintah, saya bilang. Ini harus ditangkap, saya bilang. Karena kami anak Papua perlu hal-hal yang positif begini. Merubah paradigma mereka yang selama ini mungkin ya pergaulannya tidak beda jauh dengan anak muda pergaulan di sini ya. Kami ingin menolong mereka juga secara positif. Jadi beliau sempat dukung, nanti kalau saya pulang saya akan ketemu dengan duta puisinya. Memang suka dukanya banyak. Untuk merangkul mereka, mengumpul mereka dalam suatu virtual begitu. Sana kan kadang-kadang kalau jaringan itu kadang-kadang susah. Keluar, masuk, keluar, masuk. Lain kalau pakai wifi ya, cepat. Tapi kalau pakai yang biasa, tapi saya sudah sampaikan ke Bang John, Pak Ketua, mohon maaf ya, karena memang di sini situasinya begini, agak susah. Tapi saya punya ketua harian ini yang paling hebat. Sekali lagi terima kasih buat Bang John. Terima kasih banyak. Terus saya mendengar kabar ya, kalau pertama saya mendengar kabar, satu kami punya siswi SMP, dia masuk 15 besar kalau tidak salah. Ternyata yang naik Odertus Tebay. Ya, saya senang karena pada prinsipnya saya sempat ngumpul mereka di rumah, saya bilang saya ingin satu orang harus mewakili Papua. Sudah saatnya kami harus berdiri, saya bilang. Jangan cuma di belakang panggung, saya bilang. Harus. Saya kira begitu saja, Bu. Baik, menarik sekali memang Papua itu kan tidak hanya di Papua, ada Papua Barat. Nanti akan menjadi tanggung jawab Bapak untuk mengembangkan lalu menambah adik asuh di sana untuk menulis puisi esai. Kemudian dari perwakilan Kalimantan Barat, Timur, Selatan, Utara, IKN, ya, Mas Tobroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang kami hormati Bang Denny JA, founding father puisi esai, sekaligus sponsor, investor, pendonor, dan ya pokoknya semua. Beliau yang menginisiasi, memfasilitasi dan memotivasi juga, jadi bukan hanya merintis tapi juga mengawal, membimbing dan memberikan motivasi kreatif agar puisi esai ini bukan hanya menjadi sebuah
alternatif baru gaya menulis, tetapi menjadi sebuah gerakan yang punya value yang ingin ditawarkan kepada publik. Jadi bukan hanya ingin menawarkan bahwa ini sebuah cara berpuisi baru yang punya catatan kaki, yang punya bait-bait yang mirip puisi, yang merupakan konvergensi dari esai dan puisi, tetapi ada value, ada sikap, ada ideologi yang ingin ditawarkan kepada publik bahwa ini sesuatu yang baru. Nah, bagaimana Kalimantan mula-mula menghadapi dan menerima situasi puisi esai ini memang tidak seheroik. Nah ini ya, tidak seheroik cerita dari Aceh, Sumatera, dari Jawa Timur, dari Papua dan seterusnya. Kalimantan itu relatif tidak punya musuh, karena nggak ada yang berani memusuhi. Ya itu musuhnya Kalimantan itu dua saja, satu buaya muara, yang kedua ular piton. Nah ini memang musuh alam ini yang bikin kita masih sampai sekarang mencari strategi-strategi agar kebudayaan itu terus berkembang, termasuk puisi esai. Jadi bicara Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara, itu kalau untuk adik-adik yang hidup di Jakarta, ya satu referensinya boleh menonton film Anaconda. Yang kedua menonton film Si Pitung. Ini Bang Golagong ini sudah sering ke sana. Ya pasti sudah tahu kondisinya, boleh dicek kepada beliau. Dunia juga seperti itu. Jadi yang saya sampaikan ini bukan fiksi belaka, tetapi ya memang seperti itu kondisinya. Jadi musuh kita yang utama sebenarnya dalam tanda kutip itu adalah musuh alam, dan bukan hanya berangkat dari nol, tapi berangkat dari minus. Ini yang memang luar biasa, dan di sini puisi esai itu menjadi salah satu energi kreatif yang baru yang saya kira menjadi salah satu aktor penting bagi bertumbuhnya kebudayaan kreatif di Kalimantan Utara khususnya dan Kalimantan secara umum. Nah yang pertama yang ditanyakan kepada kami itu adalah tentang anak asuh. Jadi dari awal Kalimantan mengikuti adik asuh itu mengikuti program ini, pertimbangan utama karena problem kawasan. Yang pertama mempertimbangkan, langsung aja ke intinya ya, mempertimbangkan orang asli Kalimantan. Jadi kami di utara itu memiliki 13 sub-suku Dayak. Sub-suku Dayak yang kalau umumnya orang itu hanya tahu Dayak itu satu. Tetapi di antara mereka tidak bisa memahami bahasanya. Dan kebanyakan dan sebagian besar itu tinggal di hulu-hulu sungai besar Kalimantan, di pedalaman hutan. Sebagian yang sudah mendapat pengalaman pendidikan, mereka kuliah di Kota Tarakan, di Pulau Tarakan, itu adalah pengalaman pertama mereka untuk mengenal dunia luar, termasuk mengenal kebudayaan baru yang disebut kota. Kenapa saya memilih orang asli Kalimantan? Bukan karena sebentuk rasisme. Saya itu orang Jawa, Jawa Timur. Tonggone Pak Aka, Cak Taufat. Lahir di Jombang. Kanak-kanak di Surabaya. Remaja sampai dapat istri itu di belakang. Itu di Jogja. Makanya saya itu kalau orang Jawa Timur ya tidak masuk, Jogja ya tidak masuk. Dibilang orang Jawa Timur kok halus sekali. Dibilang orang Jogja kok medok sekali gitu ya. Ya bun yang gitu. Sehingga ketika saya ke Kalimantan, ingin saya sampaikan bahwa ketika saya pertama kali dipanggil tugas di Kalimantan menjadi dosen, itu situasinya adalah war. Saya ingat betul 2010 itu habis perang suku di Kalimantan Utara. Jadi tadinya mula-mula bayangan saya itu pokoknya yang penting keluar dari kota besar. Nggak sampai seminggu ditelepon oleh wakil rektor satu saya, Mas Tobron ini besok harus berangkat, minggu depan sudah mulai mengajar. Saya curiga itu Banggong waktu itu Banggong. Saya Google lah,
Kota Tarakan gitu. Nggak curiga tadinya, ternyata banyak orang pegang kepala begini. Apakah saya mundur? Enggak, wah ini bagus ini, menarik ini. Saya langsung seperti itu sebagai jiwa-jiwa anak muda lama di Jogja ya Bang Gong ya. Wah ini menarik ini, menantang sekali sebagai sebuah inspirasi menulis. Lalijo, ya pelalijo itu apa Bang Sapar ya? Ya dilalah. Apa namanya? Kenyataannya ketika tiba di Tarakan itu tidak semudah yang saya bayangkan. Begitu mulai mengajar, naluri menulis saya yang biasanya di Jogja itu sebulan sekali terbit satu buku. Itu di Kalimantan itu malah gak terbit belas. Kenapa? Ya karena ternyata setelah sampai di sana saya melihat ternyata menulis nggak mengubah apa-apa. Yang dibutuhkan itu bukan menulis, tetapi bagaimana praksis langsung mengamalkan gerakan. Sampai tahun 2000 berapa Ibu Nia mengontak saya, itu kesibukan saya itu adalah pergi ke pedalaman LDR dengan istri saya di belakang boleh ditanya. Kadang-kadang nggak dapat logbook hampir 1 bulan karena air sungai surut sehingga saya nggak bisa pulang mengajar di Kota Tarakan. Istri saya itu sering menangis saya tinggal. Makanya mohon maaf Bang Denny ya kalau sekarang saya kalau tugas luar itu sering minta 1 paket ini ya gara-gara penebusan dosa saya karena dulu sering saya tinggal. Ya seperti itu ceritanya. Ini karena sudah semakin tua nih jadi ya nggak bisa pergi sendiri-sendiri. Ya harus ikut baik acara Kemendikbud maupun non Kemendikbud. Bu Nia boleh cek di Badan Bahasa juga seperti itu. Bang Gong itu juga boleh tanya ke forum TBM. Kalau saya ada acara di sana forum literasi, ya kalau bisa satu paket, kalau nggak bisa diganti yang lain begitu biar nggak merepotkan panitia begitu ya. Nah, ya itu yang pertama. Jadi semangatnya adalah bukan semangat rasisme sebagaimana dipahami oleh kita pada umumnya. Kalaupun itu disebut rasisme, bukan rasisme yang jahat, tetapi sebentuk afirmasi. Saya ingin anak-anak asli di tempat itu punya kepedulian yang kuat terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Puisi saya itu bagus karena bisa menjadi sebuah jalan untuk menyuarakan nasib yang ada di lingkungan mereka. Sebuah media yang selama ini menjadi keresahan saya karena ketika tiba di Kalimantan itu tidak menemukan koran dan media-media yang lain. Harap diketahui para jurnalis senior seperti Bang Satrio dan Bang Sapari, tradisi jurnalistik di Kalimantan Utara itu baru lahir setelah murid-murid saya jadi wartawan. Jadi baru-baru ini saja termasuk yang aktif di PWI ya Bang Satrio, mohon maaf. Sehingga media puisi saya ini lahir pada momentum yang tepat. Saya punya sebuah modal yang penting untuk menyuarakan sekaligus mengorbitkan anak-anak muda di sana. Nah yang kedua, untuk menghindari rasisme ya, atau stigmatisasi terhadap etnis, saya juga memberikan kesempatan kepada para perantau. Karena memilih orang asli Kalimantan itu membuat saya dibenci juga Bu Nia. Jadi bukan hanya dibenci ya beda suku yang sama dengan saya ikut dibenci juga. Itu sebenarnya nggak menarik ya. Tapi dulu ketika di Jogja, saya itu di Jogja aktivis Lintasara. Ketika di Kalimantan itu ditanya kamu orang apa? Ini kan luar biasa. Kamu orang apa? Bukan orang dari mana, tapi kamu orang apa? Ini sebuah pertanyaan yang menurut saya jahat gitu, jahat. Ya, sebentar Bu ya. Ini repot juga nih. Jadi yang kedua, para perantau juga saya berikan kesempatan agar mereka di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka ikut menyuarakan, speak up dan menyuarakan silent culture di sana. Yang kedua, soal pelatihan. Ya, pelatihan puisi saya ini Kalimantan memang dari dulu alhamdulillah tidak pernah ditegur oleh Bang Denny. Selalu punya multi strategi. Dan itu termasuk tidak, kalau Bang Denny menegur saya akan protes karena saya lakukan juga di kampus. Di kampus saya tanya istri saya, tidak pernah menggunakan konvensional klasikal. Karena apa? Karena situasinya memang nggak memungkinkan. Kalau saya gunakan workshop klasikal, waktunya habis, usia saya terbatas. Nggak dapat apa-apa nanti.
Akhirnya saya pilih jalan-jalan yang kasuistik seperti ini, yang penting perkembangan jelas, hasil nyata. Nah, seperti itu. Secara kultural semakin matang. Yang ketiga soal ada dana abadi. Oh ya sudah dibel ya. Dana abadi, oke. Dana abadi ini penting, tetapi dia hanya akan menjadi kekuatan ekonomi. Meskipun ini sebuah kelebihan puisi saya tidak dimiliki oleh komunitas yang lain, tetapi ini hanya akan menjadi kekuatan ekonomi yang tidak ada maknanya apa-apa kalau tidak diikuti dengan inovasi, kreasi, dan semangat kreatif yang lain. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa poin penting dari puisi saya ini adalah semangat, inovasi, dan kreasi. Sehingga jangan sampai ketika kita menjadi pendaki gunung, ya sudah tiba di puncak kayak sekarang ini ya, sudah nggak ada perlawanan ini, bingung mencari musuh kita ini. Bingung mencari musuh kayak sekarang ini, itu terus menikmati keindahan gitu ya. Lupa dengan bahwa dunia ini terus bergerak, masalah semakin banyak, sudah diceritakan kemarin. Sehingga apa? Sehingga gerakan itu harus terus diinovasi, terus dikreasi hal-hal baru agar terus segar. Saya kira banyak yang bisa dilakukan. Tadi sudah ada kolaborasi dengan teater, ya kan? Menulis puisi dalam bahasa daerah itu akan menjadi sebuah pilihan yang menarik ya Bu Nia ya. Memuliakan bahasa daerah, ya menulis puisi di mungkin sebagai teks khutbah gereja atau khutbah Jumat dalam bentuk puisi esai. Itu akan menjadi sebuah sesuatu yang menarik. Sip, Ya yuk kan? udah. Termasuk satu lagi, termasuk di era AI. Puisi esai itu banyak dihujat, ya kan? Bagaimana kalau AI datang, apa enggak semakin banyak dihujat? Ya malah bagus. Semakin banyak dihujat, semakin kita berkreasi. Ini cocok untuk anak-anak muda yang di belakang ini ya. Kita semakin banyak tantangan war, semakin kita maju. Ya begitu ya, sepakat ya yang di belakang ya. Sepakat. Ya, Tepuk jiwa-jiwa tangan muda untuk harus Kak semangat. Tobroni. Terima kasih Bu Terima Nia. kasih. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bapak dan Ibu, juga adik-adik yang hadir dalam kegiatan ini. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana kelima kakak asuh ini menceritakan pengalamannya bagaimana mereka harus membimbing adik asuh untuk menulis puisi. Masih ada tanya jawab? Tidak ada. Baik, tidak ada. Baik, saya hanya menyimpulkan sedikit bahwa penting sekali kakak asuh ini terus merekrut adik asuh untuk seterusnya menulis puisi. Saya mengalami sendiri bahwa dari setiap wilayah atau setiap provinsi, adik-adik asuh ini nanti akan menyuarakan warna lokal, keresahan-keresahan masyarakat di wilayahnya masing-masing, ya kakak asuh. Terima kasih kepada Bapak Denny J.A. yang telah memberikan dana abadi selama 50 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, Indonesia dapat terbaca di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.